2 Tawarikh 30. Hizkia merayakan Paskah. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum mengkuduskan diri dalam jumlah yang besar dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Berseba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum, seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Dia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya." Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda ternyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan perintah Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem, juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu mengkuduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Maka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka, masing-masing sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak mengkuduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat mengkuduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar dan Zebulon tidak mentahirkan diri. Namun mereka
memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan perdamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya. Walaupun kelahiran mereka tidak sesuai dengan tempat-tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti, tidak beragi dengan kesukaan yang besar, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap harinya menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucap syukur kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba, dan sebagian besar imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan, dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. 2 Tawari 3:1. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu memulakan segala tugas berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan membongkarkan segala bukit perkorbanan, dan menyembah di seluruh Yehuda dan Benyim, juga di Efraim dan Manasye sampai musnah semuanya. Kemudian pulang seluruh orang Israel ke kota ke miliki masing-masing. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombong demi rombongan masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mencukup sayurkan dan menyampaikan puji-pujian, dan untuk menyayali di pintu gerbang di tempat perkahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis dalam surat Tuhan. Ia memintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk membersihkan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dan menghancurkan tengangnya untuk menaksakan Taurat Tuhan segera
Setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam-macam hasil bumi mereka. Membawa juga persembahan berpuluh-puluhan dari segala sesuatu jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan berpuluh-puluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba di persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu ditegangkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan mereka selesai pada bulan ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunnya itu. Mereka memujian Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menyapa para imam dan orang-orang Lewi tentang timbun itu, dan diwajib oleh areanya imam kepala keturunan Zadok. Demikian sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab itulah Tuhan telah memberkati umat-Nya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh majikannya bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyendangkannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan seperpuluh-puluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Dewi menghususkan semua, dan semua saudaranya adalah orang kedua. Sedang Hizkia, Arad, Nat, Asel, Yarimot, Yozabat, Aliel, Yakmaknya, Mahat, dan benarnya adalah pemilik di bawah kotanya, dan Simea saudara itu dengan petunjuk Raja Hizkia dan Araza kepada rumah Allah. Dan kota bin Yimea Selewi penunggus pintu gerbang timur mengawasi perbiraan syukurlah untuk Allah serta membagi-bagikan persembahan khusus ya untuk dan persembahan maha kudus. Di kota-kota iman ia dibantu dengan setia oleh Eden Minyan Yesus selamanya Arima, dan dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombong kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang didaftar menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepada dan menurut rombongannya, yakini mereka yang tercatat dan daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para iman dicatat dalam daftar menuruti puak-puak mereka, sedang orang tua Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicantai menurut tugas dengan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakini istri, anak laki-laki dan perempuan seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka mengkuduskan diri persembahan kudus. Keturunan Harun, yakini imam-imam yang tinggal di padang-padang perlombaan sekitar kota-kota. Di setiap
kota ada orang yang ditunjukkan dengan disebut namanya untuk menandakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga Ilham dan setiap orang Lewi yang terdaftar. Dia memiliki perbuat Hizkia dan seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar dikehendakkan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulai untuk penyalanan terhadap rumah Allah dan untuk penyeslakan turut dan penyintah Allah, ia mencari Allahnya. Semua dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil.